Sampai ketiga kalinya beberapa hari setelahnya persis lagi mimpi yang sama. Gue lari lagi. Gue udah tahu, bahkan gue lagi lari, gue tahu gue bakal loncat. Loncat yang terakhir, pak, sekali gue injek gue langsung kebangun. Itu kaki gue lihat itu ada bekas kayak orang jatuh gitu. Begitu dia bel, buka, seret, gak ada orang. Tapi itu berbeda. Jadi ketika gue buka, gue diem, itu kayak ada sosok gitu loh yang masuk ke dalam. Tapi itu yang gue lihat sosoknya cewek, pokoknya pucat, dan itu pelan banget masuknya kayak lu di slow motion, gitu masuk ke dalam. Nah, Yakub ini waktu kecil setiap hujan dan kalau ada petir, lu akan nangis dan nunjuk-nunjuk ke situ. Terus lu seolah-olah kayak lu ngelihat sesuatu, tapi pada saat itu lu belum fasih ngomong, lu nggak bisa menyampaikan itu ke kita, tapi lu selalu nangis dan nunjuk ke situ setiap hujan. Setiap peranjang lu tuh kan ada selah. Gue tidur di bawah. Ya, extra bed, gue tidur di bawah, Yakub tidur di atas. Jadi gue nggak tahu dia pindah. Tapi yang gue rasain di atas itu ada yang tidur. Ada yang tidur. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Oke, kembali di part 2 tentang rumah D3. Kembali lagi sama gua Nathanael Selvin, Yakob Dan Zuriel. ya masih kita bertiga, kita akan lanjut cerita kita. Oke. Langsung lanjut aja ya. Oke. Jadi di rumah D3 itu banyak banget kejadian, banyak gila. sampai udah nggak bisa dihitung itu ya. Kita tuh bahkan sampai saking banyaknya tuh mungkin kita lupa. Jadi mungkin nanti kita sambil cerita sambil kita rewind. recall memori ya. Betul. Karena banyak banget. Oke, kita mulai dari cerita apa dulu nih? Mungkin dari itu kali ya. Yang mana? Temennya papa lagi berkunjung ke rumah. Oh, lu ceritain dulu. Konteksnya. Iya, itu suara siapa awalnya? Oke, jadi Tetangga kan D2. konteksnya itu kita tuh punya tetangga kiri kanan D2 dan D4. D2 itu orang penghuni biasa, ada nenek-nenek, Iya, ada keluarga kecil lah. keluarga kecil dan ada neneknya lah gitu. Iya, ada seorang nenek. Di sebelah itu kan di sebelah kirinya. Kalau di sebelah kanannya D4 itu dia gudang beras ya. Enggak, awalnya ada keluarga suami istri punya 3 anak laki-laki, udah lebih gede dari kita jauh. Nah, pokoknya kita nggak terlalu bersinggungan dengan yang D4. Iya, Kita D2. ke lebih di D2. Akrab ya. Akrab. Nah, dulu gua kecil kan sering makan, orang Cina bilangnya koi moy ya. Kemoy. Kemoy. Iya. Bubur ayam. Bubur ayam. Jadi tukang bubur ayamnya ini udah tua nih. Jalan dorong gerobak kan. Iya. Gua nggak tahu kenapa, itu bubur tuh enak banget. Enak. Enak banget. Tapi lucunya creepy banget tuh orangnya. Iya, cuma gue Iya. memorinya murah, Murah. enak gitu kan. Dan lu bisa tawar. Bubur itu bisa 1.000. Bisa nego. 1.000. Gope aja bisa. Nah, Dulu, waktu iya. itu makan. Terus si nenek ini dia tuh juga sering beli. Jadi ketika gue beli, kan dia kan kayak tok koi moy kayak gitu-gitulah. Iya. Gue keluar, nenek itu keluar. Sering lah dia kadang beliin gue bubur, kadang enggak, kadang. Tapi itu selalu ngobrol, ada interaksi lah. Interaksi 2 arah. Habis itu ada satu ketika neneknya berpulang, meninggal. Tapi ternyata mungkin dia punya memorinya tertinggal di situ. Gua nggak tahu gimana. Ada satu ketika gue inget banget itu posisi lagi mau pergi Natal. Kita mau pergi Natalan. Iya. Temennya papa datang mau Mau jemput. jemput. Kayak kita pergi bareng lah gitu kan. Iya, pakai Gue mobil. jemput pakai mobilnya dia gitu. Datang
Tapi itu dia datang agak awal, jadi dia posisinya masih nungguin kita ganti Iya. baju. Nah, dia duduklah di ruang tamu lantai 1. Iya. Jadi di lantai 1 dia duduk mengarah ke tangga. Ini depan kita tangga L nih, letter L, tangga nih. Dia duduk sih di situ. Ada sofa kan. Kami ganti baju di lantai atas, lantai 2. Nah, ini waktu kita udah selesai kita turun, dia cuma naik 1. Itu orang rumah ada yang sakit TBC ya, batuknya parah banget dia bilang gitu. Gak ada om, aku bilang. Semua baik-baik aja. Aku Dikira bilang. mama. Dikiranya mama atau siapa, karena suaranya cewek. Tadi. Itu batuknya parah banget katanya. Mau ke rumah sakit gak? Dia bilang gitu. Enggak ada kok, mama sehat-sehat aja. Gua tuh nggak kepikiran bakal sejauh itu Iya, awalnya. Udah nih, habis itu ternyata kita track back. Ketika dia lagi nunggu, dia denger itu suara batuk tuh parah banget, kayak TBC akut. Mungkin kalau ada stadiumnya tuh udah stadium akhir. Dan ketika teringat, dia kan cerita tuh lagi di mobil tuh. Om itu siapa ya, kata temannya papa. Yang batuk-batuk ini nggak ada gitu kan. Waktu lagi denger itu gue tuh teringat si nenek itu meninggalnya karena TBC. Iya, pokoknya batuk sampai Sebelum meninggal batuknya memang parah banget. Tiap Batuknya tuh malam. sampai kedengeran di D3. Iya. iya Tiap karena malam. ya Setiap malam. tembok rumah kita tuh ya cuma satu tembok nempel Tipis. gitu. Rumah susun, bukan rumah Bukan susun rumah ya. susun. Apa ya? Ya rumah Ruko tapi lah. nempel gitu. Nempel. Seatap lah bilangnya kan. Iya. Atau atapnya nempel. Itu setiap malam tuh kedengaran batuk sampai meninggal, akhirnya udah nggak ada suara batuk kan. Iya. Gue tuh waktu itu ingat gue pernah ngomong mungkin dalam hati, akhirnya suara batuknya hilang. Nah, gue nggak dengar waktu lagi kejadian itu, gue nggak dengar suara batuk. Cuma si teman papa itu yang dengar suara batuk, dan gue recall memori itu. Wah, ini fiksi nenek nih, gitu. Itu salah satu dari orang luar yang ngerasain seberapa menakutkannya D3 ini, Ya. gitu loh. Lu berani kalau disuruh dikasih masuk lagi, lu berani masuk nggak? Itu kan kosong sekarang. Tergantung faktornya. Kalau siang Berani. rame-rame gue berani. Kalau siang sendiri gue nggak berani. To be honest, gue masih punya kuncinya. Nggak lucu dong. Gue masih punya kuncinya. Nggak mungkin dong. Kayaknya gue bawa ke sini deh. Ada gitu, ada di Tapi lemari atau mana itu gitu. apa? Melanjutkan dari kita kan lagi bicarain yang di lantai bawah ya. Ya. Nah, melanjutkan dari yang episode sebelumnya yang kita ngomong kita masih hemat. Ya. Hemat sekali. Hemat sekali. Kalau makanya kita bisa punya Acer Ferrari. Karena biaya listrik kita murah. Jadi kita kasih kronologi sedikit. Jadi mau siang mau malam itu lantai bawah sangat-sangat serem. Karena pertama kalau siang dulu kita ceritain. Jadi pintu depan itu tidak pernah dibuka. Betul. Iya. Ya. Kalau ada dibuka pun paling cuman Dikit gitu. aja supaya ada cahaya masuk. Sama pintu kacanya tuh di stiker film hitam. Iya. Jadi gelap. Jadi gelap. Mm-mm. Setengah lagi. Setengah betul. Dipilok. Yang ya setengah bawah itu hitam pekat. Iya. Memang tidak tembus cahaya. Ya dipilok. Jadi kronologinya di depan itu pasti gelap karena ada paling kalau dibuka cahaya dikit masuk. Iya. Di belakang itu ada satu pintu, dia ada kawat nyamuknya. Betul. Setengah atas itu Iya. kawat nyamuk. Iya. Tapi di bawah ditutup lagi setengah. Triplek lagi. triplek. Iya. Nah, jadi tiap siang itu cahaya yang masuk hanya dari pintu depan yang sedikit itu dan Pintu belakang. pintu belakang yang itu. Ah, kondisi ruangan gelap banget. Jadi di atas juga sama, cuman pintu atas yang di depan yang dekat WC itu aja. Nah, di situ lembab sekali, gelap sekali, dan bahkan kalau bisa dibilang ada suara apapun pasti terdengar. Nah, dan di situ di ruang tengah itu yang ada sofanya, di bawah ada tempat penyimpanan penampungan air. Iya. Iya.
Gimana Kup? Cerita Kup. Semacam sumur indoor lah ya. Ceritakan pas lu jatuh nih. Nah, gue sih waktu itu yang gue inget itu D3 tuh sering banget banjir. Iya, zaman itu iya. Bener kan? Banjir. Hujan dikit banjir. Nah, ada satu kali tuh udah chaos banget. Gue lupa kejadiannya seperti apa. Yang gue inget itu mati lampu. Terus gue denger papa tuh panggil gue di bawah. Kalau nggak salah ada lilin ya, masih ada lilin kita di bawah. Tapi konteksnya waktu itu saking gelapnya, Iya. gue gini aja, itu udah nggak kelihatan tangan gue. Itu kalau nggak salah kita lagi ngisi air ya, makanya itu sumur dibuka. Penampungan air itu dibuka. Gue lupa, pokoknya itu mati lampu. Terus gue denger papa panggil gue di bawah. Ini kejadian siang sore malam? Malam. Malam. Oh malam, oke. Gue turun dong. Papa di mana? Nyokap sini turun, bantu. Gue dengernya kayak gitu. Kalimatnya mungkin intinya kayak gitulah. Persisnya gue lupa. Gue turun lah. Papa mana? Gue bilang kan. Gak ada suara kan. Gue jalan-jalan. Jeblok, langsung masuk dalam. Karena selama itu biasanya itu sumur kan ditutup cuma pakai kayak palet kayu doang. Iya. Cuma plek gitu kayak doang. multiplek yang tebel 3 sentian lah gitu. Jadi tuh sebenarnya kalau jalan gak bakal jatuh kalau itu nggak dibuka. Iya. Mentok-mentok kesandung lah. Gak tau kenapa itu tuh hilang begini. Langsung Kebuka ya. gue jatuh lah ke dalam. Plak. Untungnya nggak satu badan, tapi di kaki itu udah habis segini. Lu kayak nyangkut setengah badan. Kayaknya Iya, gitu. Ketahan lah sama tangan. Itu dalam loh. Dalam. 3 meter kayaknya ada. Iya. 2-3 meter ada. Itu gue teriak tuh. Gue Posisinya takut. itu airnya cukup tinggi. Jadi untung aja nggak masuk satu badan gitu loh. Itu kayaknya kalau nggak ada yang nolongin gue tenggelam bisa mati loh. Itu gue cepet turun. Kalau nggak salah gue bawa senter itu. Nah. Gue bantuin. Cuman gak kuat. Akhirnya bokap bantuin kok. Seingat gue ya. Cuman itu kaki darah udah ngocor loh. Nih. Karena kena. Jadi setiap sudut itu tuh Ada keramik. Iya. Jadi keramiknya tajam sih, tajam. Gue inget di situ tuh ada paku yang kayak belum selesai kecabut Iya, gitu tau. kayak bisa ngait gitu loh. nih, Kena dia. Kaki gue tuh kena di sini. Ini keloidnya nih. Iya. Iya. Ngocor. Jadi itu Ngocor banget. merah semua di situ. Ngocor. Nah, situ Tapi itu gimana ya kejadiannya? kalau gua mikirnya karena ini ya, berarti geser dulu sedikit ya untuk menyambungkan cerita yang ini. Jadi gua itu sering jaga air. Jaga airnya nggak buat cuma ngisi bak kan. Iya, sering jaga air di situ. Terus disuruh nungguin sampai penuh. Jadi setiap beberapa jam sekali gue turun ke bawah untuk ngecek. Cuman posisinya itu pernah sampai subuh juga. Jadi subuh nggak ngecek, itu nggak beres itu. Tempat penampungan air itu Nggak pernah penuh ya? Bukan nggak pernah penuh. Gue pernah lihat bayangan tangan lah. Oh iya? Dari dalam Iya, situ. dari dalam situ. Anjir. Jadi pernah ada kayak bayangan tangan lah. Jadi gue tutup gitu. Karena dia pakai selang gitu kan. Iya, tutup dikit Jadi gitu gue tutup kan. dikit. Gue cuman jadi gue liatnya begitu gue buka dikit tuh kayak ada tangan di bawah gitu loh. Jadi aduh gue takut banget. Mungkin karena itu takutnya dia yang ketarik ke bawah gitu. Takutnya. Oh iya, gue ngerti kayak ada yang narik. Iya. Cuman waktu itu kan kita nggak tahu ya posisi kejadiannya seperti apa karena gelap. Nah, harusnya Yakub yang lebih tahu gitu apakah dia ditarik. Ya lu ngerasa ditarik nggak? Gue ngerasa gue jalan itu nggak bakal masuk air punya karena gue waktu itu udah tinggal pasti lebih dari setahun. Ya udah hafal lah ya. Gue tutup mata pun gue udah bisa jalan. Gak tau kenapa gue bisa nyemplungnya ke situ. Itu. Dan waktu itu kan sakitnya gue tuh udah nggak mikir yang lain. Kaki gue tuh udah sampai iya sih. wah sakit banget gitu loh. Oke. Untung ada yang nolongin gitu. Nah ini untuk menjelaskan kondisinya ya. Jadi kenapa kalau teman-teman ada yang nanya kenapa ngisi air bisa sampai lama kayak gitu? Apakah baknya gede? Tidak. Kalimantan susah air. PDAM-nya miskin. Miskin. Iya kan? Ngisi air kayak airnya tuh datang bentar iya, nggak ada lama gitu loh. Jadi nggak selalu lancar. Nggak selalu udah gitu air Kalimantan tuh coklat. Iya. Kita tuh eksotis men. Mandinya tuh es teh gitu. Kalau sekarang bilangnya itu ya apa
teh tarik. Teh tarik. Kita mandinya teh tarik. Emang digituin loh. Nah terus menyambung tadi apa yang Zuriel cerita soal dia ngelihat sepotong tangan. Jadi di Pontianak itu kan masih banyak daerah, banyak sungai. Iya. Terutama daerah kampung nenek kita Segedong. Itu di depan rumah nenek gue tuh ada sungai lebarnya mungkin 50 meter ya. Ada kali ya itu? Lebih ya 50, gede banget. Nah itu tuh tiap rumah tuh kan ada kayak punya tangga yang untuk mandi itu. Apa gue nggak tahu istilahnya apa. Pokoknya ada. Susah dijelaskan. Ada itulah. Nah kayak dermaga lah. Iya kayak semacam dermaga tapi dari kayu. Nah itu tuh terkenal banget di daerah itu tuh kayak ada namanya mereka sebut setan air. Setan air itu adalah setan yang bentuknya anak kecil yang katanya muncul karena dia tuh pernah tenggelam gitu-gitu. Nah karena sering banyak kejadian anak kecil tenggelam akhirnya jadi muncullah sosok-sosok seperti itu dan bentuknya sering kali yang dilihat sama warga tuh tangan narik anak kecil gitu-gitu. Modelnya seperti itu. Itu historinya. Iya. Gitu. Terus lanjut apalagi? Berarti kita lanjut ke teman-teman kita yang pernah ke rumah. Gimana? Nah, boleh. Kita move waktu SMA. Masih seputar di bawah itu. Betul, ya. masih di lantai 1, tapi ini timeline-nya kita udah SMA. Iya. Nah, ini posisinya Konatan udah pergi kuliah ke Jakarta. Udah ya? Udah kan? Kita SMA, Boy. Iya. Konatan lagi kuliah. Nah, Enggak lah. Kuliah musik. oh udah. Enggak lah, gua kuliah kalian masih SMP kan kita beda umur 7 tahun. 6 tahun 7 tahun. Pokoknya apa pergi kerja ya? posisi lu nggak ada di rumah. Ya mungkin kerja lah. Kerja mungkin. Gua nggak tahu. Gua rajin banget kerja sebenarnya. Nah, dari teman siapa dulu nih? Teman-teman kita aja. Lah kan teman kalian sama ya. Iya, teman kita sama. Coba aja dari yang Doni dulu, Doni. Nah, kok gue ingetnya si Dan lain-lain. teman kita Juvendi. Iya. Jadi dia tuh kami kan sering nyanyi bareng, main bareng, Iya. main musik, dia nyanyi. Abis itu karena sering main, dia sering main ke rumah. Dia tuh numpang WC ke lantai 1 punya WC. Posisinya, konteksnya kami mau pergi makan. Udah siap-siap, udah di depan nih. Udah mau tutup pintu, tiba-tiba si teman kita inisial J ini, udah lu sebut juga namanya ya udahlah. Si Juvendi ini dibilang gue mau ke WC, dibilang gitu. Kebelet, oke. Jadi kita tunggu di luar. Kita tunggu di luar nih. Gua, lu, Doni, ya, di siapa halaman lagi lah. rumah lah. Ramai kok ramai. Ada si Pucat juga. Ya. Nah, Si Pucat. Anjir si Pucat. karena pernah muntah darah, semenjak muntah darah dia tuh pucat tiap hari. Oh gitu. Iya. Nah, abis itu dia ke WC, kami nunggu di depan ngobrol dong. Keluar dia, Tapi- ngomel-ngomel. Waktu itu kita pikir kok lama banget gitu loh. Kok nggak keluar-keluar? Katanya cuma kencing gitu. Jadi kita nggak ngecek mungkin kenapa gitu. Berak. Berak mungkin sekalian gitu. Kali keluar, ngomel-ngomel. Mukanya ikut pucat. Habis muntah darah ternyata di dalam. Jadi dia keluar tuh. Terus Dia keluar, dia bilang, ngapain sih main lampu? Bikin orang takut. Kalau nggak salah dia ngomong gitu ya. Kalau nggak salah. Siapa yang main lampu? Kita semua di depan nungguin. Enggak, lu nggak usah bohong ya. Gue nggak suka main kayak begitu-begituan. Dia bilang bikin takut. Iya. Kayak dimatiin lampu, pintu diketok-ketok, apa segala macam. Dan yang kita tadi ceritakan itu posisi di rumah itu mau malam mau siang suasananya begitu gelap gitu. Suasananya malam terus. Iya, jadi dia aja mau ke sono itu mikir-mikir sebenarnya cuman karena kebelet gitu. Iya bener, gue Iya. ingat tuh pada takut ke WC. Iya. Serius. Dan di WC itu memang lampunya yang di luarnya itu mati posisinya. Iya lampu situ suka rusak ya. Iya, sudah rusak. Iya, aneh loh. Itu baru 1 loh. Terus ada lagi gak teman-teman? Jadi nih gua tebelin lagi ya ceritanya. Jadi si Juvendi itu di dalam itu posisinya dia pas kencing kan dia lampunya kedip-kedip gitu awalnya. Lalu bener-bener dimatiin full. Dimatiin full sampai dia udah nangis jerit-jerit gitu baru pintunya bisa kebuka. Oh terkunci. Terkunci. Oh, terkunci ya? Terkunci. Kalau enggak kan dia udah bisa keluar. Makanya dia lama di dalam itu. Oke. Nggak bisa keluar. Jadi lampunya mati plus pintunya terkunci. Padahal di luarnya itu tidak ada slop. Iya. Nggak ada.
Betul. Itu makanya dia lama. Nah, lalu dia lari cepet-cepet keluar. Nah, posisinya begitu. Ngomel. Dia Ngomel. kayak ngomel gitu, kok kita mainin dia gitu. Padahal kita semua lagi nungguin dia juga di depan. Iya. Gitu. Itu kalau cerita yang di WC itu Eryadi pernah ya? Eryadi enggak sih kayaknya. Kalau yang pernah itu malah si Denny. Oh, itu Denny. timeline. Denny mirip-mirip. Nah, Tapi itu udah D4. udah ada D4. Tapi itu masih di WC itu. Iya, Betul. maksudnya Timelinenya udah maju lagi. Iya, maju, timeline sudah agak maju. Tapi kan kejadiannya kejadiannya persis. Iya. Ya, begitu juga. Kita mau kemana dulu nih? Banyak banget ini. Mungkin proses kita dapat D4 dulu kali ya. Oke. Jadi kita kan tinggal di D3. Nah, berhubung kita tuh tumbuh di keluarga yang sangat hemat dan kaya, kita bisa ekspansi rumah kita. Akhirnya tadi di D4 yang tinggal di D4 itu udah nggak tinggal di situ. Jadi sempat kosong. Iya. Beberapa tahun. Sempat udah beberapa tahun kita beli. Iya. Dibelilah rumah gitu. Jadi kita ekspansi nih, ya kan? Iya. Jadi kita punya D3, kita punya D4. Terus di D4 itu pertama dibobok di pintu depan ya, yang bawah lantai satu. Bawah tuh. dulu, ya. Dekat pintu gerbang. Dekat pintu gerbang. Jadi Hmm. dekat pintu utama itu dibobok satu pintu lah gitu untuk Bisa nyambungin, akses. ya akses bisa D3 D4 gitu. Nah di D4 itu ya dipakai jadi aula, jadi sebuah tempat ya serbaguna lah untuk komunitas lah ya. Kita bilang gitu aja, untuk sebuah komunitas gitu, ngumpul-ngumpul Terus di gitu. lantai 2 juga dijebol lagi. Nah Iya. tentunya, Yang dibikin oh kayak iya, mall nah kalau Dijebol lagi. besar. nah tangga di D4 itu, tangga dari lantai 1 ke lantai 2-nya dicabut. Betul. Dicabut. Nah, ini nanti gua akan cerita soal penemuan beberapa jimat yang ternyata ada di D4. Ini gua akan cerita. Tapi sebelum itu, gue cerita dulu soal tata letak si D4-nya ya. Nah, di D4 itu di lantai 2 kita bisa akses dengan cara naik ke lantai 2-nya D3. D3. Betul. Dibikin dibobok temboknya, bentuknya ya kayak gerbang gitu, kayak selebar dua dahan pintu lah gitu. Jadi mungkin round 2 meter lah itu bolongannya gitu. Nah, aksesnya di situ bentuknya apa sih? Kamar. Yang mana? D4 atas. D4 tuh kamar aja. Langsung satu. kamar bokap ya. Kamar bokap. Jadi di D4 itu cuma dibikin kamar, Sama meja makan. iya, Meja makan, kamar, betul. kamar bokap kita tuh pindah ke situ. Nah, kamar bokap yang lama yang di D3 akhirnya ditempatin sama Yakub, Iya. ya kan? Lu masih ikut gua kan ya di kamar yang lama kan? Masih di kamar lama. Nah, meja makan pun dipindahin ke D4. Bentuknya seperti itu. Tapi sempet ini enggak sih kalian tidur barengan enggak sih? Kamar bokap yang itu. Lama. Lama. Sempet juga. Gue juga sempat kan? di situ. Bolak-balik kan? Bolak-balik. Iya. Gue bolak-balik lah. Bos mah bebas. Gitu. Nah, terus mau kemana dulu ceritanya? Ke arah Coba kita cerita ke WC atas. WC atas. Nah, oke. Gua Yang D3. oh, yang akhirnya ditambahin. Iya. Oke. Ceritaku. Jadi dulu gimana? itu dia nggak besar ya. Paling yang gue bilang 0,5 meter. Terus WC-nya sebelah sini. betul kanan. Kanan tanpa pintu. Emang gak ada pintu ya? Nggak ada pintu. Oke. Eh, Ada kayaknya. Ada. tapi nggak Pin- bisa ngunci. Pintunya reot. Iya, Nggak rapet lah. nggak rapet. Nggak bisa Ada, kunci. ada, Nggak bisa dikunci. Tidak ada lampu. Iya, nggak ada. Gak ada lampu. Itu- Dipakai hanya siang buat nyiram tanaman. Sama Iya. kalau misalnya mau ke WC, males ke bawah. Karena Iya. takut itu. Iya. Biasanya Yakub kalau siang dia nggak berani ke bawah, dia WC-nya di situ. Nah, Khusus siang doang ya? ya. Jadi di situ kalau pengalaman gue di sana, jadi kalau kita malam udah bingung mau kemana, sakit perut lah, itu di pikiran tuh anjir gue mau ke bawah ngapain ya? Gak bisa gue ke bawah nih. Mau nggak mau ya kita udahlah ke WC dulu, bodo amat lah. Apapun yang terjadi, gue cepet-cepet BL di sana, gue balik ke kamar. Jadi gue pernah ke sono, gue buka pintu, itu kan berisik banget kan pintu yang itu kan, gitu suaranya. Terus gue ingat tuh di sebelahnya kan ada kompor yang gede banget yang kayak oven itu. Oh, warna hijau.
Nah jadi gue buka pintu, terus di dalam pikiran gue kayak apa ya? Gue merasakan ada sesuatu di sana. Dan di situ tuh ada jendela. Oh iya. Ada tirainya juga. Betul. Ya. Jadi gue ngintip tuh pelan. Jadi di situ ada yang lagi nangkring. Itu gue nggak bisa ngelihat wujudnya seperti apa, tapi gue tahu di situ ada orang lagi nangkring. Di WC-nya? Enggak, Di temboknya itu. Iya, lagi Cewek nangkring. cowok? Cowok. Iya. Berpakaian nggak? Gue nggak tahu, nggak kelihatan, karena gelap kan. Tapi gue yakin di situ ada orang lagi nangkring. Saat itu juga yang sakit perut jadi nggak sakit perut, balik ke kamar. Sembuh langsung. Sembuh langsung. Tapi ini fakta ya. Gue adalah satu-satunya orang di rumah yang tidak pernah pakai WC atas. Oh gitu. Ya, gue nggak takut sama WC bawah soalnya. Oh. Gue itu di rumah itu gue tidak merasakan takut sebenarnya. Cuma kayak annoying aja karena gelap ya. Iya. Karena di mana-mana gelap gitu. Iya. Karena gue sering bangun tengah malam gitu gue ke Ke bawah. WC. Iya ke bawah gue sendirian. Gue nggak takut gitu. Dan lucunya itu kan agak-agak ke depannya gitu kan, di tangga itu ada pintu kan, jadi ada pagar kecil gitu. Oh iya dibikin pagar. Oh iya. Gue bingung, makanya itu semua dibikin pintu gitu. Ya banyak banget ya. Iya. Banyak banget pintu di rumah itu. Iya. Itu sebenarnya lawang suhunya Kalimantan sih. Lawang suhu kan 1000 pintu artinya. Itu apapun dibikin jadi ada pintu pagar gitu. Iya. Nah terus gak lama di situ akhirnya digedein dong. Oh iya. Digedein jadi dapur. Ada dapur. Akhirnya kita punya dapur yang lebih Iya, proper lah. Lebih proper. Bisa buat masak mie malam-malam diem-diem. Tapi WC itu tidak berubah. Iya. Tetap di sana. Tetap gitu aja. Tapi sebelum Tapi nyampe juga. sebelum nyampe dapur ya. Hmm. Ada satu cerita yang kalian lewatkan. Apa tuh? Waktu lagi mati lampu, lu main center. Oh. Lu kayaknya beli center baru, gua nggak inget. Lu Di kebun ya. ya di kebun kan? Iya, itu sudah dalam kondisi itu udah jadi dapur. Sudah jadi dapur. Udah jadi ya? Udah. Sudah. Ah. Baru banget. Nah, waktu itu mati lampu. Ah itu pas D4 udah ada juga tuh. Udah. Jadi udah. kita mastiinnya kiri kanan ya. Nah, gimana kok ceritain kok? Jadi ceritanya itu malam jam 10 10-an lah, 10:30-11 malam. Jadi jangan kaget ya. Di Kalimantan, di Pontianak itu kita tuh kayak rutin gitu, tiap berapa hari pasti ada mati lampu gitu. Dan sekali mati lampu tuh nggak bentar gitu, bisa Iya, setengah jam, kadang bisa sampai berapa Padahal- jam gitu. Dan itu kota ya. Kota besar. Belum, maksudnya waktu itu belum. maksudnya ibu kota gitu loh. Tapi kok suka mati lampu gitu. Air juga Iya, susah. ya susah lah. Iya. Iya. Kampung emang. Iya. Terus akhirnya suatu malam itu kita bosan gitu. Maksudnya kalau di zaman itu kan handphone belum kayak sekarang ya kan, lu orang bisa scrolling ini itu. Zaman Iya. itu kan enggak gitu. BB aja belum ada. Nggak ada. Belum ada. Handphone tuh cuma Nokia Eh, yang layar kecil banget gitu. dulu punya N75 aja udah seneng. Itu orang kaya gila yang 75. Terus Nah. akhirnya gue itu kan punya tactical center taktikal yang bisa di Yang zoom lah, di bisa zoom, apa gitu-gitu. ya. Nah, akhirnya gue lagi nangkring di dapur gitu, di pinggiran dapur itu yang ada kayak semacam balkon bisa ngelihat ke arah kebun yang tadi kita ceritain. Ya. Gue lagi main center, gini-gini lah ke bawah. Ya, namanya masih anak kecil lah ya, anak muda lah, kepo gitu kan, Ya. iseng-iseng lihat-lihat gitu. Terus tiba-tiba gue melihat ada sesuatu. Terus gue panggil, kup sini deh, lu mau lihat sesuatu nggak? Gue gituin. Dengan polos dan gobloknya nih anak jalan. Apa gitu kan. Jalan, gue bilang nih lu berdiri di sini. Nih lu pegang senter. Coba lu senter ke bawah. Gue gituin. Di situ sama dia dengan polosnya, apa sih gitu ya, kayak orang penasaran lah. Iya. Gini cari apa sih? Apa yang lu lihat? Tiba-tiba itu tuh kayak bayangan yang tidak kita center. Misalnya senternya posisinya di sini kan, spotlightnya di sini. Dia tuh kayak ada bayangan tuh, dia tuh kayak gitu. Dia tuh bayangannya tuh bercahaya, tapi tuh nggak yang sampai kayak besar banget. Iya. Dia tuh kayak kelihatan bercahaya gitu, kayak glow in the dark tapi warna putih. Nah, dia tuh kayak, aku nggak tahu itu jalan atau melayang atau apa, tapi tuh cepat dia. Dia tuh gitu, kayak The Flash lah, asli, real. Yes. Itu di depan mata gue,
dan apa yang kita lakukan ya gue ya waktu itu ya. Nggak ada. Hybrid ya? Atau diem aja? Enggak, gue diem aja. Atau kayak itu apa ya? Kayak gitu Dia ya? cuma gitu doang kayak orang Tapi bingung. awalnya gue tuh sempet ini nih, kalau nggak salah gue lagi makan. Iya, lu di dalam kok. Jadi nggak ikutan. kalian nggak ikutan, tapi di ingatan aku lagi makan, kalian tuh mondar-mandir ke arah D4, buka pintu yang di belakangnya. Iya, abis itu kita muter-muter Muter-muter, ngecek ya. nyari kan, nyari mana iya. tuh gitu. Iya. Jadi sebenarnya bentuknya itu kayak orang tidak punya muka karena dalam ingatan gue melihat dia cukup jelas tapi dia tidak punya muka. Bentuknya itu iya benar kayak apa ya, dibilang bercahaya semacam glow in the dark, iya, tapi warnanya itu silver. Gue nyebutnya waktu itu manusia silver. Waktu Sekarang di- sudah banyak. Abis ngemis ya? ngemis Sekarang gini-gini udah- di lampu sekarang merah udah gitu-gitu. banyak. Sekarang udah banyak. Gitu. Jadi itu bentuknya manusia silver dan iya dia cepat banget. Kita nggak bisa lihat dia tuh berjalan kah atau dia melayang apa gitu. Pokoknya intinya dia set gitu cepat. Habis itu kita mondar-mandir D3 D4 untuk nyari itu sosok tadi mana tuh gitu kan. Gitu. Apalagi Apalagi ya? D4 ya. Oh, jadi pas kita baru-baru mulai renov tuh, baru mulai renov, on jadi fire. di belakang kebun itu loh, Ah. jadi banyak jimat-jimat yang dibuang di belakang. Kalau gitu gini deh, gue bahas Oke. soal penemuan jimat dulu aja ya. Track back lagi ya, tarik Gue track back sedikit ke belakang. Oke. Awal kita beli D4. D4 itu kan struktur bangunannya sama persis dengan D3. Ya. Persis lah bentuk tangganya segala macam. Hanya Paling beda-beda dikit lah gitu. kebunnya nyambung gitu. Iya. Iya, kebunnya nyambung. Iya. Nah, tapi di dalam itu interiornya mirip. Kalaupun beda ya paling beda kayak warna cat doang Iya, gitu-gitu. iya, Nah, iya. akhirnya itu tangga dicabut. Itu tangga dicabut, nah kan kalian pasti tahu lah di antara lantai 1 dengan lantai 2 kan tempat kita nginjek lantainya lantai 2 itu kan punya ketebalan tersendiri ya, nggak mungkin tipis banget gitu kan. Oh, jaga tinggi ya. Agak tinggi. Nah, itu ternyata ada ruang sekitarnya mungkin ini 40-50 cm. Ketika tangga dicabut, ruang itu terbuka. Jadi kita bisa ngelihat ibaratnya plafonnya lantai 1 sama Iya, lantainya lantai 2 iya, itu iya. isinya. Apa dia punya selisihnya itu Iya, ya? ada sekatnya itulah, ada gapnya itu kebuka. Tukang kita nemuin sebuah benda ini dibungkus plastik, isinya kertas. Nah, karena ini cukup sensitif, gue nggak akan jelasin isinya apa secara detail. Tapi intinya isinya ada sebuah tulisan dalam sebuah bahasa asing. Gue nggak akan jelasin lebih detail. Disimpan sama dia, tukang ngasih ke bokap. Bokap simpan dulu untuk sementara waktu untuk nantinya akan dimusnahkan. Iya. Tukang pun menemukan jimat di ambang pintu rumah Iya. D4 dicabut. Di ambang pintu rumah belakangnya D4 dicabut. Iya. Gue lupa ada satu lagi di mana ditemuin. Tapi- Pokoknya intinya ada 4 Iya. jimat. Di belakang tuh kayak dibuang gitu. Ada satu yang di atas juga. Iya. Jadi ada yang dibuang, ada yang juga yang di ambang-ambang pintu. Iya. Gitu Jadi akhirnya penemuannya itu total ada 4 jimat. Nah, jimat itu memang rencananya mau dimusnahkan karena bokap tuh nggak percaya sama gitu-gituan lah. Kita keluarga yang nggak percaya sama gitu-gituan lah gitu. Ini bukan tanpa maksud merendahkan Iya. kepercayaan apapun, tapi kebetulan bokap tidak percaya Iya. gitu. Terus baru tadi yang lu bilang apa, ngelempar apa jimat. Jimat. Itu gimana? Jimatnya tuh kan ada di kebun belakang ya. Jadi waktu itu memang kita kumpulin ya. Iya. Kita kumpulin, terus kita mau bakar. Betul. Jadi secara tidak langsung bokap yang turun tangan untuk ngebakar itu. Iya. Dan setelah dibakar itu jimatnya tetap aja gitu loh. Utuh. Oke, ini gua perjelas sedikit. Adegan mau bakarnya ini terjadi di depan rumah D3. Ada berapa kali sih? Ya, di Jadi- depan rumah D3 kita mau bakar. Itu yang pertama ya. Ada 2 ya, dua kali, 3 kali ya. Beberapa Di kali lah. belakang kan ada sekali. Ada juga. Tapi yang maksud gue yang tadi lu bilang Yang itunya tidak terbakar, itu Iya. gue inget Oh, itu banget yang- depan D3 D3. kejadiannya. Jadi yang kalau yang D3 depan gue ingatnya ketika dibakar itu kan di depan
seberang lah, maksudnya itu tetap ruko juga tapi Iya. nggak terpakai. Nggak ada penghuni. Iya, nggak ada penghuni. Iya, jadi dibakar di sana. Dan yang kita ingat tuh pas dibakar tuh usahanya Iya, jadi di lantai 2 itu kan atapnya seng. iya. Karena itu rumah ruko terbengkalai, jadi nggak keurus lah, Iya. bentuknya jelek lah gitu. Nah, sengnya itu tuh kayak udah mau copot-copot gitu. Entah bagaimana ketika kita lagi mau ngebakar jimat itu atap sengnya kayak dibanting-banting lah ya, kayak tok gitu. Nah itu kita ngerasa kayak ada entity yang mungkin berontak atau nggak Iya. terima lah kita melakukan pembakaran itu gitu. Kalau yang kedua di belakang itu nggak salah itu jimatnya bentuk giok ya, apa gimana ya, kayak batu ya. Tapi nggak jelas sih ya bentuknya kayak apa ya, karena dalam kantong. Banyak soalnya. Banyak. Soalnya waktu itu bokap pakai palunya hancur, Iya, pakai batunya juga hancur. iya. Pokoknya pakai yang keras barang keras semua kalah sama itu Barang itu. Oh, jadi pada akhirnya kalau nggak salah sih diapain ya, gue nggak inget sih kalau itu terakhirnya. Gue lupa juga Iya, lagi. jadi- Ditumbuk, iya, seingat ditumbuk gua, ya. didoain ditumbuk lah gitu, Iya. sampai jadi serbuk. Iya, baru dibuang ke tempat lain gitu. Saya ingat. Nah, atau nih bokap nih tempat orang-orang tuh ngebuang jimat ke dia semua sih. Iya. Ya jadi memang kebetulan bokap itu Sampai keris ya. Iya, ada keris juga. keris iya. Itu yang Ini. kalau nggak salah dibuang ke Sungai Kapuas bisa balik lagi. Iya, itu ntar gue ceritain deh dikit deh. Iya. Jimat pelet. Jadi mungkin teman-teman penonton yang penasaran pelet itu kayak gimana. Jadi pelet itu ada banyak bentuk. Ada pelet yang tidak berwujud, ada pelet yang kayak benda yang nanti dikasih ke target gitu. Ketika si target megang atau nyimpan, dia kena pelet. Gitu. Nah Iya. kebetulan pada saat itu bokap dapat kesempatan untuk menerima jimat yang bentuknya benda gitu. Jadi dia kayak ada satu macam apa ya, kain yang dalamnya ada plastik lagi. Nah di dalam plastik itu ada semacam sayap capung, 2 helai. Oh, gua nggak ingat tuh. Bentuknya mirip seperti sayap capung, tapi bukan sayap capung. Kalau sayap capung itu kan kalau kita pegang kita remes itu hancur. Kalau dia enggak, dia agak kayak plastik-plastik gitu, tapi secara bentuk dan tekstur seperti sayap capung. Gua nggak tahu persisnya itu apa dah. Nah, yang gue ingat adalah ketika bokap nerima barang itu kan dikasihnya hari Jumat. Nah, Jumat itu kan gue pulang sekolah. Ini kejadian sebenarnya mundur ya. Jumat itu gue terima pulang sekolah, gue nggak tahu bokap dikasih barang itu. Nah ketika gue nyampe ke rumah, gue biasa lah ya buka pintu mau masukin motor, gue kaget. Di ambang pintu D3 yang sebelum tangga itu tuh ada kursi ditaruh di situ lah. Ya biasa kursi kan memang selalu berantakan di situ kan. Kursi merah Napoli itu. Oke. Ditaruh di situ. Gue ngeliat ada satu kakek-kakek. Udah tua, dia pakaiannya tuh kayak apa ya? Gue nggak tahu nama pakaiannya, pokoknya intinya tuh cuma kayak baju sama celana yang warnanya sama, warna putih, yang nggak banyak tekstur, baju yang ya kayak terusan gitu aja lah gitu. Nah dia posisinya tuh duduk gitu ya, tangannya tuh di lutut gini, dia duduk tegap, dia nunduk, gitu, dia nunduk, tapi ketika gue pulang itu gue masukin motor, gue dari awal tuh udah ngeliat dia, cuman gue tidak berpikir aneh-aneh dulu awalnya. Gue pikir mungkin ada tamu. Sambil gue dorong motor, nutup pintu kan 2 kali kan, teralis kaca. Iya. Sebelum gue nutup pintu itu gue otak udah mulai mikir, kalaupun tamu, kenapa duduknya nggak di ruang tamu? Kenapa harus di depan? Kenapa sana? harus di tempat situ yang gelap banget? Iya. Gitu loh, itu kan panas, nggak ada kipas, nggak ada apa, nggak enak lah gitu. Terus sambil gue udah mau nutup pintu, gue mikir gesturnya aneh ya. Kalau tamu ngelihat gue datang, Dia gini loh. Apakah dia duduknya hadap ke lu? nggak hadapnya ke arah pintu? Membelakangi Konata. Enggak dong, Hadap ke kita. hadap ke berarti. kita. Jadi kayak gitu. ibaratnya kita pulang, dia ngadep ke kita. Oke. Cuma dia nunduk. Logika gue kan kalau emang itu manusia, ketika gue buka pintu, itu kan pintu berisik ya.
Greg Greg. noleh dong, ngangkat kepala, Iya, lihat iya, siapa iya. gitu. Ini bener-bener nggak bergerak gitu loh, diem aja nunduk. Tapi kalau pas lu masukin motor dong, Masukin, orangnya masih ada. ada, Sampai lu mau masuk ke dalam masih ada masih terus, ada terus. ada Jadi terus. akhirnya udah gue tutup itu pintu, jebret gelap kan, gue tutup semua. Gue nggak tahu kenapa pada saat itu gue tutup semua. Jadi sumber cahaya jadi ngebelakang, datang dari punggungnya si Iya, sosok ini. iya. Gue lihat dari jauh, itu kan lumayan ya, ada beberapa meter kan gue liatin. Ini orang diem aja. Gue juga nggak manggil, gue juga nggak kayak om atau pak gitu, enggak, gue diem aja. Iya. Gue liatin nih, ini orang kok diem aja ya. Gue jalan pelan-pelan gitu. Gue ngelewatin dia, literally ngelewatin dia, set gitu. Ketika gue ngelewatin dia gini, gue noleh gitu kan, bener-bener ngeliat ke arah dia. Baunya tuh anyir. Ini sosok yang punya bau anyir, baunya kayak apa ya? Ya pokoknya nggak enak banget lah, anyir gitu. Gue naik tangga, langsung lari gue. Sampai atas, gue langsung nyari bokap. Hal pertama yang gue cerita ke dia adalah, "Pak, di bawah ada siapa?" Ada orang tuh. Gue ceritain lah ciri-cirinya begini. Bokap langsung kayak, "Siapa?" Gitu kan. Gue bilang, bokap mau turun. Gue bilang gini, "Jangan dulu deh," gue bilang. "Bentar," gue bilang. "Papa hari ini ada nerima apa?" Gue bilang gitu karena pada saat itu memang kejadiannya bokap udah beberapa kali nerima jimat. Tapi tidak pernah berwujud sampai kayak gitu. Tapi kan ya sambil gue nanya bokap, ya otak gue mungkin mikir ya ada kemungkinan mungkin ini bentuk dari isinya si jimat itu. Bokap jawab, "Oh iya tadi si ini ada nganterin barang." Gue nanya, "Barang apa?" "Oh ada si ini, katanya dia kena pelet. Ini ditemuin sama istrinya atau apa, gue nggak ngerti. Pokoknya intinya dari si ini gitu ya, lu tau lah orangnya ya. Kita nggak akan sebut. Dari ini." Gue bilang, "Coba gue lihat dong." Begitu gue lihat, ya itu yang tadi gue bilang, yang bentuknya kayak sayap capung. Oke. Nah ketika gue habis pegang barang itu, gue turun sama bokap. Udah nggak ada, tapi tuh kursi anget kayak habis didudukin orang. Gitu. Udah hari Minggunya kita bakar tuh barang. Oh iya. Yang di depan. Depan itu depan. Ya, depan. Gitu. Nah, cerita lagi soal keris yang tadi. Keris itu kalau nggak salah ada temen bokap lu, Iya. dia nyerahin kerisnya supaya, maksudnya karena ini mungkin peninggalan leluhur dia, tapi mengganggu di rumah dia, jadi pada sakit-sakit. Terus ketika dipindahin bisa balik ke rumah. Wah, awalnya kita nggak percaya soal begitu kan. Nih gue cerita dikit soal dia Iya. balik ke rumah ya. Iya. Katanya gini, itu keris kan digantung di tembok atau ambang pintu rumah. Katanya mungkin peninggalan keluarga. Suatu hari tuh keris tuh goyang-goyang. Ya kan lu tahu keris itu semakin kecil ukurannya, semakin sakti dan semakin ada isinya. Jadi Tapi itu cukup kecil sih. jangan kaget kalau ngeliat keris tuh panjangnya cuma kayak 5 cm. Itu sadis loh powernya. Iya. Gitu. Itu yang setahu gua. Jadi kalau lu lihat keris gede-gede, Ya. yang nggak ada, ya biasa aja. Biasa gitu. aja. Tapi lumayan tipis Kecil sih. kan? Ya. Kecil. Goyang-goyang. Nah, sebagaimana yang kita tahu sama-sama, keris itu memang butuh ritual. Iya. Kalau memang ada isinya, setiap berapa lama dia harus dikasih, ya kita sebutlah dikasih makan, dikasih minum, atau dimandiin. Ya. Karena yang punya yang punya keris ini sudah tidak ada, rumah itu ditempati oleh anaknya, keluarga anaknya. Dia tidak tahu cara nge-treat si keris. Iya. Betul. Akhirnya dia Mungkin ngebiarin lah ya iya. keris itu nggak pernah dirawat lah ibaratnya gitu. Jadi pada sakit. Iya, jadi akhirnya dibuatlah keluarganya pada sakit. Kerisnya goyang-goyang. Terus si om ini ngerasa terganggu. Dia dicabut, naik motor, dibawalah ke Sungai Puas Kapuas. dibuang. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Sungai Kapuas itu dia tuh kayak ada jembatan dulu tuh, Iya. jembatan yang cukup tinggi Penyeberangan. lah, jembatan penyeberangan antar Pulau. ya, kayak 2 pulau gitulah. Iya. Nyebrang. Dibuang Nah, lah. dia naik motor ke tengah-tengah jembatan itu, dia buang gitu dari atas ke Sungai Kapuas. Udah nih, dipikir selesai. Iya. Naik motor pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, kerisnya sudah ada di tempat sebelumnya.
Persis tidak berubah. Persis tidak berubah. Jadi, Baru akhirnya diantar ke bokap. iya, Itu begitu kronologinya. jadinya. Tapi gue nggak ingat setelah itu apa lagi, gue nggak ingat. Yang itu gue juga nggak tahu. Nggak ingat diapain lagi tuh. Nggak tahu. Itu gue juga nggak tahu. Ada beberapa barang yang gue nggak tahu kemana. Singkat gue yang Chris Hmm. itu tuh kayak didoain dulu beberapa kali. Habis itu dibuang lagi ke Sungai Kapuas. Oh, gitu. Akhirnya. Oh gitu. Itu didoain Balik beberapa lagi ya? kali. Dibuang ke Sungai Kapuas, abis itu udah nggak pernah balik. Oh gitu. Oke. Itu endingnya itu. Clear berarti gitu. Oke. Berarti itu clear. Sebenarnya cerita D3 nyambung ke D4 ini tuh nggak mungkin habis sih. Karena kalau kita recall tuh terlalu banyak, terlalu banyak kejadian kebakaran, ada penampakan. kebakaran, ada Iya. penampakan. Ya, jadi D4 itu pernah lah kita lagi mau renov atasnya, terus kebakaran. Ketika kebakaran itu kan plafon habis, tinggal rangka atap. Nah di rangka atap itu kita ngelihat kuntilanak nangkring di situ ketawa-ketawa, kayak happy banget gitu habis kebakaran gitu loh. Dan itu bener-bener fresh. Beberapa jam lah. Ya sejam 2 jam setelah kebakaran, fresh banget lah gitu. Dan sempat difoto sama orang di luar. Iya. Iya, orang jadi luar. Jadi tetangga tuh kayak foto. Iseng, Waktu itu tuh kayaknya tuh baru zaman BB deh. Iya. BB ya. Iya, itu BB tuh masih masih populer. ada lah gitu, masih populer. Jadi gue inget itu foto diambil pakai BB. Karena gue masih pegangnya iPhone 2 waktu itu, iPhone 2G. 2 biasa. 2G, iPhone 2G. Iya. Nah, waktu kejadian itu tetangga kita nomor seberang kita tuh C ya. Ya gue nggak tahu lah, C Nggak atau tahu. A. C1 ya? Enggak. C1 dong. Iya, bisa jadi C1. C1. Pokoknya seberangnya kita Hmm. itu foto kejadian kebakarannya waktu masih banyak pemadam damkar. Lagi tembak-tembakin air gitu, dia foto pakai BB dia. Fotonya begini, cepret. Itu dia nangkep penampakan di D2 balkonnya. Oh iya, Betul kan? cewek kan? Iya, Cewek cewek. lagi gue lupa, aduh merinding lagi nih tuh. Dia tuh nunduk atau lihat ke arah D3, gue lupa. Pokoknya ketangkep di kamera itu. Setelah itu baru gua ngeliat di plafonnya D4 gitu. Mantap. Ada cerita epic apa lagi sebelum gua akan D4 menceritakan tentang ya. kejadian soycek. Nah, D4. sebenarnya ada yang mau gue ceritain, tapi itu timelinenya kayaknya sih Soecek duluan ya, Oke. gitu. Jadi gimana? Gua cerita. Gua tambah dikit ya. Jadi yang belum tahu di D3 itu yang gua tahu penunggunya itu anak kecil. Iya, lantai Makanya. 1 anak kecil. Ya, jadi memang iseng. Jadi biar penonton tahu memang pokoknya kalau dia iseng sudah pasti si anak itu yang ngusir gitu. Nah, mungkin gue juga nggak tahu ya, maksudnya yang lu tadi kaitin dengan jimatnya, mungkin juga yang gue lihat yang di tembok itu duduk di atas cowok juga kan, kemungkinan. Oh iya, mungkin. Bisa jadi itu juga, tapi kita nggak tahu sih. Itu. Untuk menjaga rumah itu sebenarnya ya, kayaknya Iya, ya. jadi di situ sebenarnya banyak sekali kayak poltergeist, ya banyak juga kayak komunikasinya, cuman kita yang nggak ini aja sih, nggak ngeh gitu. Ya untuk kayak poltergeist kecil sih Banyak banget sebenarnya. kayak pokoknya nih kalau papa udah pergi dari rumah, tinggal gue sendiri, itu baru Oh iya. Aktivitasnya intensitasnya tuh naik. Iya. naik banget drastis. Kenapa? Pertanyaannya tuh kenapa? Sering banget gue kayak lagi nonton Kayak TV. ketindihan. Ketindihan ya. sering banget. Ya, Ini remote TV di sini. Gue lagi balas chat orang, lagi main HP apa segala macam, gue lupa. Remote TV di sini. Kita gini kan, ekor mata kita tuh masih bisa lihat ini benda, walaupun fokus kita sini kan gitu. Bergerak. Ini meja nih gini, lagi main. Tret. Kita diem dong lihat. Ini benda nih bergerak di depan mata nih. Kejadian apa yang membuat ini bisa gerak tuh udah nggak masuk akal gitu loh. Itu sering banget terjadi, hal-hal kecil aja gitu. Nah, Terus sering oh banget. iya, gue ingat nih. Lu ingat gak kalau gue tiap malam biasa dikasih tugas untuk
Kalau biasa kan jaga air, itu sudah biasa. Ada satu lagi, buang sampah. Nah, kalau gue buang sampah tuh ada beberapa kali gue lihat tuh misalnya kadang tuh gue dimarahin kan biasa kalau lupaan 2 jam 12 gitu, gue turun lah gue buang. Jadi gue pernah sekali, jadi itu sampah yang gue bawa itu netes karena bau kan, terus ada yang cairan Basah ya. basah. Gue bawa, gue lari aja lah, gue pikir nanti gue beresin lah gitu kan, gue tarik, gue gantung di luar lah. di luar. Di luar. Lu tahu kan kalau di luar kan ada tiang, ada kayak Anti maling, Bang. Iya, anti maling yang tajam-tajam. Mata tombak Kerajaan Iya. Sriwijaya. Ya. Jadi kita gantung di situ. Oke. Terus yang gue lihat dong, wah ini nih apa? Kayak tetes-tetesannya. Tapi satu hal yang berbeda. Jadi setiap tetesan itu ada beberapa titik yang itu warnanya merah darah. Jadi gue pernah bersihin itu. Dan itu pas gue bersihin itu, wah itu rasanya tuh apa ya? Kayak ada yang mau sayat-sayat gue gitu lah. Terus Maksudnya gimana? kayak hawa pembunuh gitu loh. Oh. Nah itu gue masih nggak tahu gimana kejadiannya. Pokoknya begitu aja yang gue rasain. Terus nggak lama pagi-pagi, kan pokoknya gue udah beresin semua tuh, oke? Gue udah ngerasain itu pagi-pagi besoknya, gue liat itu sampah masih ada, tapi itu ada bekas darahnya. Nah itu gue nggak tahu tuh. Abis itu diangkut sama tukang sampahnya segala macam, dan gue ingat itu baunya amis banget. Nah itu juga kejadian yang menurut gue cukup epic sih itu, karena serem banget sih itu, kayak ada hawa pembunuh lah gitu. Tapi gue nggak tahu sih artinya apa. Oke. Nah, untuk D3 itu. untuk bridging kan. Suatu saat itu adiknya papa itu ikut pindah ke sekitaran D3 lah. Gue lupa nomornya berapa, C berapa. Ada C. Enggak, dia bukan C7 atau C7 ya? bukan C7. A7. Bukan, dia itu masih C. Kan karena itu C1. Seberang kita dan Enggak, agak ke bukan depan. C berarti. A Ya. itu A7 ya. Pokoknya gue Bukan, lupa. B2. Lu sembarangan sebutan. Iya, Tahu lu. B2 kayaknya. Udah, pokoknya intinya Dia di sebuah rumah lah, Iyalah. di sekitar situ juga lah, dalam satu komplek yang dalam dekat komplek banget sama kita jalan kaki ya paling 15 langkah lah ya. Nyampe lah. Gue 17 sih. Nah, Nggak itu dekat lah itu. dekat. Nah, ketika gue inget ketika dia sewa ya itu ya. Sewa. Ketika dia sewa rumah itu rumahnya berantakan banget. Gue excited karena ada adiknya papa nih ikut pindah. Hari pertama dia buka, gue ikut masuk. Kaki gue langsung kena paku, tancap. Gue inget banget karena hari pertama dia buka, baru hitungan menit, gue kan langsung karena excited gue ikut masuk. Gue tuh nggak punya sense untuk hati-hati terhadap kayu. Ternyata di kayunya itu masih ada paku tertancap begini. Itu gue injek Kaki kanan ya kalau nggak salah. kaki kanan. Tapi gue jujur lupa, kayaknya sih di sekitaran ini nih. Apa sih namanya ya? Kirinya ini nih. Kirinya kaki kanan. Kirinya kaki kanan lah. Ribet banget ya kirinya kaki kanan. Kirinya kaki kanan lah. Pokoknya Oke. nancap, cabut kan. Wah, itu ngocor langsung. Gue inget di situ. Itu yang pertama, impresi pertama gue. Wah, kenapa langsung ngocor nih? Pulang, semprot air, itu sakit banget. Abis itu untungnya nggak sampai dijahit karena lubangnya ternyata nggak sebesar itu. Jadi kayak dipakai Hansaplast diginin aja gitu. Nah, itu untungnya pendarahannya berhenti. Nah, tapi gue jadi takut ke situ. Itu pertama kali langsung. Nah, ternyata setelah di renov, dirapiin, makin parah ya. Makin parah sih. Oke. Jadi kalau nggak salah kita sempat nginep ya. Oh, sering. Karena Kita sering nginep. karena adeknya papamu itu sering keluar kota. Betul, kita Jadi temenin keluarganya. ada berarti sisa berdua di situ, dan kita biasa malam itu kita temenin tidur.
Betul. Jadi kita tidurnya itu, kita ceritain dulu rumahnya seperti Denanya dulu. Ntar dulu. Oke. Ini sorry gue potong ya. Iya. Sebelum diekskalasi sampai ke situ, gue pengen ngasih tahu ke penonton bahwa rumahnya adek bokap gue ini itu adalah rumah yang sangat haus akan darah. That's why ketika Yakob pertama kali masuk sudah kejadian ada kayak gitu. Kenapa gue bisa bilang dia haus akan darah? Subscribe channel ini karena kalian akan ketemu jawabannya di part berikutnya. Oke. Ya, jadi buat Part 3. kalian jangan lupa tonton video berikutnya. Oke, kita langsung lanjut ke video berikutnya aja ya. Oke. Dah. Tiba-tiba ada kayak tangan gini, seret, naik, prak. Dia tuh kayak, merinding. Dia tuh kayak cewek. Parah banget. Dia tuh kayak cewek. Bajunya kayak baju kerajaan gue. Iya. Maybe Tiongkok ya, gue nggak tahu. Merah, full merah cerah mewah. Itu tuh kayak apa ya? Kayak mengembang-ngembang gitu. Itu yang gue lihat. Gue langsung, gue nggak tahu gue waktu itu pingsan atau nggak. Tapi gue ngerasa gue tidur. Instan. Si ibu ini emang udah disuruh nyiapin beras lah gitu. Tiba-tiba dia tuang itu beras disiram pakai air. Dar, berubah jadi darah. Lu coba lihat lemari baju gua baik-baik. Lemarinya Jur di depan mata gua, video lemarinya gini. Pintunya tuh kayak gitu. Gue liat, kok bisa? Aku bilang, gua nggak sengaja lagi balikin raga gua, yang anak kecil keikut klem, terus dia masukin ke lemari, dikunci di situ. Sorry. Terbang meluk gua. Dia tuh kayak mendekat ke kaki gitu. Tiba-tiba sup, langsung ke tempat gua. Dia tuh peluk makin erat. Ternyata dia bukan ngomel. Dia baca mantra Jawa. Makhluk ini Yang menyerupai mamamu kayak gitu. itu.